Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Raudatul Jannah sebagai host di sini. Hari ini adalah perdana kami mengadakan podcast dan hari ini sangat spesial karena ditemani Dokter Marisa. Ayo Ibu perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan diri, saya Dr. Marisa. Kebetulan saya sebagai seorang dokter di Puskesmas Barabai dan juga selaku pemegang program HIV/AIDS di sini. Bertugas kurang lebih sekitar 2 tahun kalau masuk April. Mungkin cukup kayaknya ya perkenalannya. Iya. Nah, hari ini kita membahas penyakit menular, Bu, tentang HIV/AIDS. Kan kebetulan di HST ada kasus-kasus HIV. Betul, ada beberapa kasus kita, terutama di wilayah kerja Puskes Barabai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin yang bisa Ibu jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah HIV dan AIDS itu sama? Oke, baik. HIV dan AIDS ya. Kita lihat dari definisi dulu. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Itu adalah virus penyebab dari sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi buruk. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala dari penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi itu ada dua definisi yang berbeda. Kalau algoritmanya bisa dibayangkan sebuah kerajaan. Jadi tubuh kita itu seperti sebuah kerajaan. Tubuh memiliki seorang raja ya. Tubuh memiliki sistem kekebalan tubuh seperti layaknya kerajaan memiliki seorang raja. Kerajaan itu memiliki prajurit yang membantu untuk melindungi rajanya supaya kalau misalkan nanti ada musuh, ada perlawanan dari luar, raja tidak langsung terkena di situ. Tubuh kita memiliki sistem pertahanan tubuh supaya kalau misalkan nanti ada serangan penyakit tidak mematikan gitu ya. Nah, kalau HIV/AIDS ini nanti dia menyerang sistem pertahanan tubuhnya. Jadi dia menyerang prajurit-prajuritnya. Jadi kerajaan tadi, kalau misalkan kerajaan tanpa ada prajurit, otomatis kalau ada serangan dari luar, raja terancam gitu ya. Sama kalau misalkan tidak ada lagi sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh, sistem imun tubuh tidak ada, otomatis penyakit-penyakit yang ringan, yang biasa itu menjadi penyakit yang mematikan karena tidak ada kekebalan tubuh gitu. Oh iya. Itu ilustrasi bagaimana AIDS ini, bagaimana HIV ini. Kalau misalkan AIDS itu jatuh ke stadium lanjut dari penyakit HIV. Oh iya. Ada lagi nih Bu pertanyaan. Sebenarnya HIV itu bagaimana sih penyebarannya? Kalau penyebarannya sebenarnya HIV itu melalui cairan tubuh ya. Baik itu darah, kemudian air mani, cairan vagina maupun ASI. Jadi dia masuk ke aliran darah atau melalui selaput lendir. Kalau secara umum penularannya lewat hubungan seksual, baik secara anal, vagina, ataupun oral. Kalau misalkan ada luka di daerah mulut itu rawan sekali bisa terjadi penularan di situ. Kalau misalkan terjadi infeksi itu semua penyakit kalau misalkan infeksi tergantung ada agen infeksi ya. Kalau misalkan virusnya banyak bisa terjadi infeksi, tapi kalau misalkan virusnya sedikit itu bisa resiko tertular infeksi masih ada tetapi kecil gitu. Selain tergantung dari jumlah virus, harus ada jalan masuk juga. Nah, makanya kalau misalkan tidak ada jalan masuk, walaupun ada virusnya, tidak akan terinfeksi. Iya. Kalau dari sariawan bisa menular loh? Betul, kalau sariawan kan sebagai jalan masuk dari kuman, dari virusnya. Kalau misalkan terjadi hubungan seksual melalui oral misalkan gitu ya, ada cairan sperma di situ dan kebetulan yang wanitanya itu sedang sariawan bisa meningkatkan resiko terinfeksi HIV/AIDS. Oh iya. Kalau gejala awal-awal itu ada apa Bu dari HIV? Kalau gejala awal dari HIV ini dia flu-like syndrome ya. Gejalanya seperti orang batuk pilek biasa, demam, sakit kepala, badannya tidak nyaman, pegel-pegel, kelelahan dan lain sebagainya. Sakit tenggorokan. Nah, itu adalah flu-like syndrome dan gejalanya hampir sama dengan sebagian besar penyakit yang batuk pilek biasa. Nah, akan tetapi
Ada juga yang khas itu sariawan, misalkan ya sariawan atau diare. Nah, munculnya flu-like syndrome ini biasanya 2-4 minggu pasca infeksi. Nah, itu gejala awalnya. Tapi tidak khas untuk gejala awal karena memang perlu untuk pemeriksaan lanjutan untuk menentukan ini memang flu biasa ataukah memang HIV/AIDS. Biasanya gejala awal itu berapa lama, Bu? Gejala awal ini tergantung masing-masing, tapi biasanya muncul 2-4 minggu pasca infeksi. Kalau misalkan sistem pertahanan tubuh seseorang itu mulai membaik, bisa hilang gitu. Tapi kalau misalkan memang dia tidak ada perbaikan sistem pertahanan tubuh, berlangsung lama ini gejala awal ini sampai nanti jatuh ke fase-fase selanjutnya. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, apakah HIV itu bisa disembuhkan? Sampai saat ini kita belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV/AIDS. Obat yang sekarang kita punya itu adalah antivirus ya, antiretroviral, yang mana antivirus ini berfungsi untuk menurunkan jumlah virus saja, akan tetapi dia tidak memusnahkan ya. Kalau misalkan lenyap sama sekali tidak, tapi jumlah virusnya berkurang dari tubuh seseorang itu, sehingga diharapkan seorang ODA, istilah untuk yang orang dengan HIV/AIDS itu kan ODA, seorang ODA dengan pengobatan ARV itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya, dampak pembuangan limbah medis ilegal terhadap risiko HIV di lingkungan apa, Bu? Kalau limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dan benar itu tentu meningkatkan resiko penularan berbagai macam penyakit ya, tidak hanya HIV/AIDS. Jadi kalau misalkan ada penyakit yang resiko penularannya lewat darah atau cairan tubuh itu resikonya meningkat kalau misalkan limbah medisnya tidak dikelola dengan benar. Selain HIV/AIDS juga ada penyakit yang lain yang bisa beresiko tertular seperti hepatitis. Kalau hanya pembuangan limbah medis itu tidak hanya untuk penyakit HIV yang menularnya, Betul bisa ya. dari penyakit lain juga. Iya betul. Kalau misalkan nanti contoh ya sarung tangan gitu ya, sarung tangan yang tidak dikelola dengan baik, kan ada cairan tubuh tuh di situ nempel darah atau lain sebagainya ya. Kalau tidak dikelola bisa meningkatkan risiko tertular penyakit. HIV bisa, hepatitis bisa, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kan tadi sudah sempat diceritakan bahwasanya untuk bisa terinfeksi itu kan tergantung jumlah virusnya ya. Nah, walaupun sedikit itu resikonya memang kecil tapi tetap beresiko. Dan ada juga yang menyatakan bahwasanya kalau darah dari HIV itu sudah kering itu aman ya karena virusnya sudah mati. Memang ada yang menyatakan demikian. Akan tetapi tidak salahnya kewaspadaan universal gitu ya, tetap harus dikelola dengan baik, walaupun resikonya kecil tetap beresiko gitu ya, jadi harus tetap dikelola. Berarti biasanya kalau darahnya sudah kering itu virusnya sudah lagi. Ada yang menyatakan demikian ya, untuk khusus HIV, ada yang menyatakan bahwasanya kalau misalkan darah virus ini tidak bisa hidup di luar inang gitu ya. Kalau misalkan di sarung tangan, kalau darahnya nempel di sarung tangan itu sudah kering, ada yang menyatakan bahwa virusnya sudah non-aktif. Nah, akan tetapi lebih baik kita waspada. Nah, lebih baik tetap menjaga bagaimana pengelolaan limbah yang baik supaya jangan sampai terjadi resiko penularan ke lingkungan sekitar. Ada pertanyaan lagi nih. Berapa jarak antara penularan dengan timbulnya gejala HIV/AIDS? Baik, jadi sebenarnya stadium-stadium HIV itu ada beberapa stadium. Yang pertama kan infeksi laten ya, itu terjadi 2-4 minggu pasca infeksi. Seperti flu-like syndrome tadi, gejalanya seperti itu. Kemudian berlanjut, itu bukan berarti virusnya mati, tidak. Virusnya ada di dalam tubuh tetap dan dia berkembang biak, dia merusak di dalam tubuh, berkembang nanti masuk ke fase laten. Fase laten itu terjadi 10-15 tahun setelah di fase yang pertama tadi, fase infeksi akut. Nah, ini biasanya kalaunya pada tahap laten ada yang bergejala, ada yang tidak. Nah, malah terlena gitu ya di fase laten, dikira tidak ada infeksi gitu. Padahal tidak, di situ malah virusnya bisa menularkan di situ. Kalau tidak diperiksa, pemeriksaan darah bisa ternyata dia itu adalah orang dengan infeksi virus, tapi dia tidak ada gejala, dia abaikan hal itu. Yang biasanya banyak bergejala adalah ketika jatuh ke stadium akhir atau AIDS tadi. Nah, disitulah akan muncul berbagai macam keluhan.
banyak sekali di situ. Akan tetapi yang paling sering kita temukan di puskesmas itu yang pertama sariawan, kandidiasis oral gitu, jamur di mulut. Nah, itu muncul karena bahwasanya jamur itu tidak boleh hidup di mulut gitu ya, flora normal. Flora normal mulut itu kalau misalkan masih aktif flora normal tidak mungkin ada jamur, tapi karena sistem pertahanan tubuh kita menurun maka muncullah jamur gitu, flora normal tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian yang kedua itu diare kronis. Nah, itu adalah gejala yang sering kita temukan juga di puskesmas. Orang datang dengan diare lebih dari 2 minggu, nah kecurigaan ke arah sana gitu. Kemudian kita sering ketemu juga kalau di puskesmas itu orang dengan TB paru. Nah, TB paru bisa ternyata itu adalah salah satu manifestasi AIDS. Nah, stadium akhir dari HIV. Berarti TB paru itu berhubungan dengan HIV/AIDS kan? Berhubungan sih tidak, akan tetapi TB itu berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh ya. Jadi kalau misalkan sistem pertahanan tubuh seseorang itu jelek, banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya kan AIDS tadi, HIV tadi. Jadi kalau terjadi sistem pertahanan tubuh yang kurang, maka salah satu bentuknya bisa muncul TBC. Akan tetapi tidak semua orang TBC itu HIV AIDS, iya. Tapi kalau orang HIV AIDS karena sistem pertahanan tubuhnya itu rendah, dia bisa diikuti dengan penyakit TBC gitu. Karena kita ini ya kesadaran untuk screening itu masih rendah gitu. Kita tidak bisa serta-merta melakukan pemeriksaan secara general. Semua orang diperiksa status HIV-nya. Yang bisa dilakukan pemeriksaan ibu hamil, calon pengantin gitu, atau orang dengan TB. Biasanya TBC, pengidap TBC itu akan diperiksa status HIV-nya. Ibu hamil, calon pengantin diperiksa status HIV-nya. Nah, kebetulannya bisa ketemu di situ. Padahal harusnya sih lebih baik kita semuanya periksa status HIV karena ada di fase laten tadi, tidak bergejala gitu ya. Kita tidak tahu bahwa ternyata ada virus di situ. Kalau di puskesmas bisa lah selain calon pengantin, ibu hamil dan orang kena TBC itu bolehlah periksa gitu ya. Bisa. Kita bisa kalau misalkan mau periksa silahkan. Tetapi kebanyakan kalaunya tidak ada asap, kalau tidak ada api gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan orang yang pengen periksa, indikasinya malah ke arah yang ada sesuatu dan lain hal gitu. Padahal sebenarnya bagus kalau mau periksa status HIV silahkan. Ya, baik teman-teman, kalau yang ada yang mau periksa HIV bisa datang ke puskesmas. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Kita lanjut. Ada Bapak? Silakan aja. Pertanyaan selanjutnya, ciri-ciri HIV yang bisa dilihat dari fisik apa kira-kira, Bu? Oke, kalaunya secara fisik kan tadi gejalanya tidak khas ya. Gejala apa pada fase akut itu tidak khas tadi, flu-like syndrome. Kalau di fase laten malah ada yang tidak bergejala ya. Kalau jatuh di fase stadium akhir, AIDS baru yang muncul tadi, seringnya sariawan, diare kronis atau TBC tadi ya. Memang tidak khas tadi, secara kasat mata tidak begitu khas gejalanya. Memang untuk memastikan diagnosanya ya dengan pemeriksaan darah untuk HIV. Berarti tidak ada yang bisa dilihat dari fisik secara signifikan? Secara general bisa saja dia adalah penyakit yang lain, menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini ada lagi, Bu. Apakah orang dengan HIV/AIDS boleh berinteraksi normal di masyarakat? Oke. Baik sekali pertanyaannya ya. Orang dengan HIV/AIDS atau ODA itu terutama yang sudah pengobatan, itu berarti kan virusnya sudah terkendali ya. Resiko untuk menularkan juga rendah. Jadi tidak masalah kalau dia mau berinteraksi dengan lingkungan. Apalagi kalau misalkan kita semua kan sudah tahu juga bagaimana cara penularannya, pencegahan bagaimana. Yang penting kita jaga tuh. Kita jaga diri, sama-sama menjaga supaya bentuk penularannya tidak dilakukan. Tidak masalah ya. Berarti di masyarakat boleh berinteraksi dengan siapapun? Iya, kan penularannya lewat cairan tubuh ya, di luar itu aman. Berjabat tangan misalkan nggak masalah kalau berjabat tangan, ya berinteraksi. Yang penting tahu bagaimana cara penularan, bagaimana cara pencegahan, tidak masalah. Gitu. Lanjut, Bu. Ya, silakan. Mengapa stigma terhadap ODA harus dihindari? Oke.
Bisa kita resapi di sini bahwasanya tidak semua Oda itu adalah korban. Tidak semua Oda adalah pelaku. Ya, banyak juga Oda itu adalah sebagai korban. Ya, salah satu contohnya adalah misalkan anak yang lahir dari ibu yang mengidap HIV. Dia kan tidak salah apa-apa tuh. Anak yang dilahirkan, dia juga tidak bisa memilih harus dilahirkan oleh ibu yang bagaimana. Nah, dia kan artinya korban di situ. Satu di situ. Yang kedua, ada juga Oda dari seorang suami atau istri yang terinfeksi dari pasangannya. Nah, dia kan tidak punya salah apa-apa juga di situ ya. Jadi dia statusnya juga korban. Kemudian penerima donor darah. Ya, walaupun sekarang untuk transfusi ini kecil sekali resiko tertular lewat transfusi, akan tapi ada juga kasus seseorang itu terinfeksi karena memang ada riwayat donor. Karena HIV ini ada yang namanya fase window period ya. Jadi di window period itu virusnya ada dalam darah akan tetapi tidak terdeteksi oleh alat. Nah, misalkan nih Pian mau mendonorkan darah, dicek darahnya gitu ya. Rumah sakit dalam hal ini laboratorium mengecek ini ada kandungan virus A, B, C termasuk HIV atau tidak. Nah, saat window period virus itu tidak terdeteksi di alat. Padahal ada virusnya di situ, ada di dalam darahnya. Ketika darah itu masuk ke penerima, itu nanti virusnya juga masuk tuh di situ. Dia berkembang di situ. Ada beberapa kasus yang pernah ulun jumpai, memang orang terinfeksi karena menerima donor darah. Nah, makanya sekali lagi ulun tekankan kalau misalkan kita mau menerima darah, pastikan calon donor kita itu adalah orang yang kita kenal. Kita kenal rekam jejak kehidupannya masa lalu baik-baik saja, tidak ada riwayat penyakit, karena tadi HIV/AIDS ternyata ada fase window period, tidak terdeteksi oleh alat, tapi virusnya ada dan bisa menginfeksi gitu. Nah, kalau kita berbicara anak yang lahir dari ibu yang HIV, suami atau istri yang terinfeksi dari pasangannya, orang yang terinfeksi karena menerima darah itu kan korban semua tuh. Jadi saya yakin bahwa stigma negatif tidak layak kita berikan kepada Oda gitu. Wah, hari ini pembahasan kita sangat menarik. Tapi kayaknya ada yang ketinggalan. Tadi kan Ibu bilang penularannya hanya lewat hubungan seksual. Kira-kira ada lagi kah, Bu? Oh iya, penularannya tidak hanya lewat hubungan seksual, akan tetapi berbagi jarum suntik yang terkontaminasi juga bisa ya, ataupun transfusi akan tapi kan jarang. Kemudian penularan dari ibu ke bayi juga. Nah, waktu hamil ataupun proses melahirkan atau saat menyusui. Itu juga bisa menjadi cara untuk menyebarkan virus ya, tempat saling bertukar virus di situ gitu. Berarti tidak hanya orang dewasa aja lah, Bu, yang bisa kena, anak bayi juga bisa. Betul, kalau misalkan ibu yang HIV melahirkan anak secara persalinan biasa, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya bayi yang terkontaminasi HIV. Bisa jatuh ke HIV bayinya nanti. Ya. Baik, terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk melakukan edukasi tentang HIV. Sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah stadium akhir kondisi kekebalan tubuh sangat lemah akibat infeksi HIV. Selanjutnya penyebarannya adalah melalui cairan tubuh, darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Serta stadium HIV ada akut, laten, dan AIDS. Untuk obatnya saat ini belum ditemukan untuk penyembuhannya, tapi obatnya ada untuk pengurangan virus. Stigma negatif harus dihilangkan karena tidak semua Oda adalah pelaku, ada juga yang sebagai korban. HIV ini ternyata sangat banyak yang perlu kita ketahui ya, Bu. Kita lanjut, boleh? Silahkan. Nih ada lagi nih yang terakhir, pesan-pesan untuk generasi muda kita khususnya di HST kira-kira apa, Bu? Oke, terkait HIV/AIDS ya. Yang pertama dan yang utama adalah kita di sini sebagai lingkungan sosial ya, jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya. Karena tidak semua orang Oda itu adalah pelaku, karena banyak sekali juga orang itu adalah si korban. Yang kedua, lebih baik mencegah
daripada mengobati ya. Sudah tahu bagaimana cara penularan, bagaimana pencegahannya, berarti harus ditanamkan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan resiko penularan. Gitu. Itu saja pesannya. Baiklah, terima kasih Ibu untuk penyampaian hari ini. Sama-sama. Nah, jika ada pertanyaan selanjutnya, silahkan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.